Where you going? Halo, pagi-pagi aku mau ngundang Mas Andika sama Mas Doni. Mereka berdua ini adalah founder yang mungkin kalian sudah tahu kegiatannya, namanya Kanjuruhan Street Race. Mas Andika, selamat pagi Mas. Pagi. Selamat datang di podcast Pulang Kerja. Mas Doni, selamat pagi Mas. Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah semangat semua. Aku ingin tanya pertama ini buat yang bukan anak racing ya. Kanjuruhan Street Race itu apa? Siapa yang mulai jawab ini ya? Sopo iki? Kanjuruhan Street Race itu adalah wadah bagi rekan-rekan penghobi otomotif khususnya di Kabupaten Malang dan pada umumnya di wilayah Malang Raya yang semula rekan-rekan itu menyalurkan hobinya di jalanan yang biasa disebut balap liar dan Kanjuruhan Street Race itu wadah dari balap liar menjadi balap legal. Perbedaan balap liar sama balap legal itu apa ya Mas? Kalau balap liar kan tanpa diakomodir, teman-teman langsung berkumpul di jalan raya yang mungkin treknya lurus. Ini khusus di trek ya Mas ya. Jadi trek lurus, mungkin mereka langsung berkumpul, langsung memacu kendaraannya di area jalan lalu lintas itu juga kan mengganggu lalu lintas. Kalau balap legal kan kita masukkan, kita buatkan wadah sirkuit non permanen seperti di Kanjuruhan itu. Kita memang ada aturannya, ada teknis yang harus dipatuhi. Ya seperti lomba lah itu Mas. Oh, jadi keamanannya juga nguna. Ya, keamanannya. Keamanannya juga. Pasti kan koyo angel nggak sih ngelumpukno arek-arek balap liar yang anonim ya. Kebanyakan anonim. Lah itu ya apa pembentukannya itu waktu itu? Bisa diceritakan sama Mas Doni apa Mas Andika ini? Jadi untuk pada dasarnya untuk pembentukan di setiap rekan-rekan yang pembalap liar tadi itu kita door to door ke bengkel. Udah tuh pengen. Iya, jadi untuk mengasih apa namanya edukasi sosialisasi seperti apa nanti anak-anak ini biar bisa mindsetnya berubah dari awalnya balap liar sekarang tertata di KSR ini jadi untuk tersistem dan pembinaan itu seperti itu Mas. Nah, tapi kan anak-anak seperti itu mungkin kayak sulit gitu Mas sosialisasi gaya seperti apa yang sampean sampaikan atau mungkin sosok Mas Doni ini ya yang mungkin penokohannya kuat atau seperti apa? Ya awalnya gini Mas. Memang kalau dirasa mengatur sebegitu banyak karakter itu kan memang sulit ya. Bengkel-bengkel loh. Kayak muline kok enak ya mau ya. Bengkel-bengkel selesai. Bengkel-bengkel selesai. Jadi historisnya saya berpartner kepada Mas Doni ini sebelumnya memang harus diceritakan ya Mas. Jadi saya memang kesehariannya kan memang bekerja di pemerintahan, birokrasi yang memang tidak dipungkiri saya dengan jajaran instansi terkait kan juga ada komunikasi. Saya bertemu dengan Mas Doni yang memang Mas Doni ini pelaku otomotif senior ini, bukan hanya di Malang ini tapi Jawa Timur lah. Sudah otomotif sudah dikenal. Jadi saya sama Mas Doni sharing bagaimana lah. Kita pendekatan ya menyesuaikan. Kita menyamakan frekuensi. Di saat teman-teman balap liar, kita datang, kita guyupi. Oh iya, sampai-sampai. Iya. Kita datang, anak-anak ngumpulnya di mana? Di warung kopi ya kita datangi. Ya apa rek? Awake dhewe lek ngene-ngene terus gak berkembang. Ya apa lek ada ngumpul menyatukan pendapat, awake dhewe menyampaikan aspirasi ini kepada pihak terkait, khususnya kalau balap ini kan kalau lalu lintasnya ke kepolisian, Satlantas. Itu pun kita ya dianggap waduh, ojo-ojo iki anggota, iki mata-mata. Iya, itu maksud tuh anyar lagi lho. Ya nelateni Mas. Nelateni. Karena saya bukan tokoh otomotif, saya menggandeng lah Mas Doni. Kenal kabeh enggak? Pasti kenal loh. Lah, kalau saya datang dengan Mas Doni, minimal anak-anak balap motornya kenal. Oh gandeng Mas Doni pelaku otomotif, berarti ini memang benar-benar tujuannya untuk memberikan solusi seperti itulah. Mas Doni pun juga saya sampaikan, Mas tolong bolo-bolo sampean, relasi ini sampean antar bengkel ini kayak pengertian. Ayo menyatukan pendapat. Saya yang menyembatani komunikasi kepada Kasat Lantas yang saat itu menjabat. Ayo duduk bareng. Akhirnya saya sebelumnya prolog dulu lah Mas, prolog ke Kasat Lantas. Waktu itu Pak Adis ya. Saya prolog begini Pak maksud dan tujuannya, beliaunya respon. Saya ngomong Mas Doni Mas,
Pak Kasarantas respon. Lombokno polo-polo. Ya Mas Doni kan karena memang Sesepuh ya. ya Enggak sepuh malah berwawasan tangan. belum kelihatan sepuh. Belum sepuh. Kalau menolak tua. Tapi minimal saya kenal Mas Doni ini mulai saya itu mungkin masih SMP ya, mek balapan mek ganti karbu ngono. Ganti cok busi. Mas Doni ini sudah melalang buana. Ya kan sudah kenal. Ya Mas Doni lah. Karena memang sepak terjangnya nggak punya rapot merah di mungkin di lingkup otomotif, Mas Doni ngomong kan masih dengar. Ya akhirnya berkolaborasi itulah. Jadi inisiatif tadi sampean awali, terus gandeng Mas Doni. Ya, Ya. kalau konsepnya Mas Andika seperti itu, Mas. Kalau konsep saya, Iya. sebetulnya tetap mengerujutnya ke KSR. Cuma kepinginnya saya itu karena saya itu sering keluar kota, istilahnya itu dibanding lah. Kalau bahasanya wong dinasan kanker kan gitu tau. Kanker. Ini seperti itu. Jadi saya itu inginnya satu SDM-nya anak-anak ini lebih pertama lagi. Ini seperti itu. Jadi semua itu bisa diatasi dengan koordinasi. Jadi anak-anak istilahnya nanti kembali lagi ke sebetulnya Mas. Apa Mas ya? Kayak feedback. Jadi anak-anak ini lebih pintar pembalap ini awalnya mek seta-seta tok, akhirnya tertata jenang balapan di lintasan seperti apa, pakai lampu timer asli US ini seperti apa, akhirnya anak-anak itu malah membangun motivasi. Itu dalam hati sampean gitu ya. Kungker nang di sampean. Nah, kongkarku wakeh Mas. Itu Benar. contoh-contoh kota atau daerah mana? Sebetulnya kota itu tetap kota. Kalau paguyuban SDM itu sebetulnya kayak seperti kenapa otomotif balap ini tetap barometernya di Jogja sama Solo. Oh, Jogja sama Solo. Sampean ke sana. Ya teman kan banyak. Ya. Itu seperti itu. Di waktu itu ya apa di Jogja sama Solo waktu itu? Karena di sana itu lebih mendominan karena ngapunten, ada satu bengkel knalpot, semua itu relasinya dekat semua. Akhirnya kan berkembang itu seperti itu lah. Bagaimana caranya di Malang, khususnya Malang Raya bisa seperti itu dan menjadi barometer. Tapi ada nggak kanjuruhan street race di sana yang seperti ini yang berkaitan dengan Polres, dengan Pemkab juga isinya ya? Ada nggak yang kalau di Jawa Tengah ada, cuma namanya bukan street race, tapi rutinan seperti rookie drag track. Ininya seperti itu. Tapi drag-dragan juga. Ya, drag-dragan dan di sana kan karena mindsetnya orang sana sama istilahnya semakin ke barat, semakin nguloni karakternya seperti orang seperti itu, semakin ke timur karakternya orangnya semakin keras, kan gitu toh. Akhirnya ya itulah, kita harus bagaimana caranya mendominasi orang-orang yang berbagai macam merek dan caranya itu. Sebenarnya ingin meningkatkan SDM, tapi nanti Mas Andika nanti ada alasannya sendiri. Emang waktu itu pegiat balap liar di Kabupaten Malang itu seperti apa Mas? Belum ada kanjuruhan street race ini. Jadi cuma balap ya balap. Istilahnya bahasanya anak sini kan paybrang. Nah, paybrang. Wis pokoke brang-brangan wis pokoke mbok iku menang mbok paybrang itu kan gitu. Paybrang. Iya, seperti itu toh. Makanya ya pacarannya saya ngomong Mas ini yakin loh Mas ini ya apa sama di dalam jalan seperti ini cuma nanti terkonsep akhirnya mengerucutnya ke KSR street race itu. Tapi nggak ada teknik-teknik yang profesional waktu itu Mas ya? Awal-awalnya. Iya. Kalau buat anak-anak yang membalap ya tuh. Iya. Yang ilmu profesional sebetulnya karena sekarang udah banyak konten, udah banyak sosmed. Sebetulnya ya bisa anak-anak, cuma fakta lapangan karena mental Mas, karena jam terbang beda Mas. Beda ya. Beda. Oh makanya Makanya KSR ini kita menyiapkan timer asli khusus balap yang biasa saya pakai untuk balap itu Mas. Memang dari USA itu timer asli, jadi bukan krek-krekan. Jadi nilai murni anak-anak balap seperti itu. Oh nanti kita jelaskan Ya. Mas ya. Aku ingin tanya ke Mas Andika. Apa ya niatnya sampean nggak iki kan sampean itu kayak orang yang di birokrasi harusnya nyaman dengan keadaan yang sampean itu. Kenapa sampean kok jeburin nih kayak ngetek-ngetek waktu kehidupan sampean nih? Lek kamu gak lego. Aku penasaran karena orang birokrasi jarang loh seperti Iya. ini. Ya kadang orang itu menilai saya lapo sih kok Andika iki golek penggawean. Tapi bagi saya Mas, saya diajarkan oleh bapak saya. Kalau kamu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, wis aja dirungokno. Jadi saya di Kabupaten Malang itu kan kebetulan
ajudan bupati. Ya wis mendampingi Pak Bupati kemana-mana. Iya. Otomatis saya kan kenal orang relasi-relasi, ya mungkin bisa komunikasi dengan kepolisian, dengan jajaran TNI dan yang lainnya. Saya zolim, misalkan saya tidak bisa menjembatani rekan-rekan sesama pemuda. Rekan-rekan ini mungkin bisa sambat lah, misalkan nang Pak Polisi, aku aja dirazia tok Pak. Galakno solusi. Nah, tapi penyampaiannya itu kan tidak mendetail. Bahwa solusi seperti apa sih sing mbok karepno. Nah, saya sebagai orang birokrasi yang mungkin punya relasi bisa menjembatani, saya memberikan prolog itu tadi yang saya sampaikan, Mas. Jadi bolo-bolo kepingin ini loh Pak, ayo kolaborasi. Kalau yang mengadakan balap dari Polres kan nggak mungkin. Ya kami siap menjadi pihak ketiga. Saya menjadi di birokrasi ngurusi seperti izinnya, nanti bagaimana paparannya, kesiapannya. Saya menggandeng Mas Doni sebagai teknisnya. Iya. Jadi kita Di grassroots kolaborasikan. lah ya. Iya, kita kolaborasikan. Sebelum menghadap ke kepolisian, ke Satlantas, kami susun, kami selaraskan. Saya dari administrasi, dari birokrasi bagaimana, dari teknis bagaimana. Jadi kita mengadakan solusi di Kanjuruhan Sirit itu tidak hanya asal iki lho rek, tak coba sirkuit sing aman, gak kira ono wong lewat. Tapi tujuan kita di saat rekan-rekan terjun di sirkuit Kanjuruhan Sirit itu, mereka punya mindset atau kemampuan yang lebih. Yang semula breng-brengan, misalkan menggunakan lampu merah, hijau, breng ya. Mereka di saat turun beda Mas mentalnya Mas. Mas Doni menyiapkan timer yang mungkin nuansanya memang di situ nuansa lomba balap. Mereka mentalnya drop Mas. Sepat nggak seperti yang biasa di lampu merah. Biasa. Seperti Nah, dia ada lampu mulai lampu merah, kuning sampai hijau. hijau itu Itu mentalnya beda ya? ya beda Mas. Beda. Dengan pagar barikade kanan kiri dengan penonton. banyak. Memang vibes-nya memang lomba, tapi kan itu pembinaan. Tapi kan lama kelamaan, alhamdulillah sampai episode ke-31 itu teman-teman ya ngikuti terus. Akhirnya yang disampaikan Mas Doni ada Rocky tadi. Rocky itu Awal Jawa Timur. balap lomba. Memang pendaftarannya memang sesuai balap resmi lah. Tapi pendaftarannya yang misalkan dari harga 600 kita jadikan 300 karena untuk pemula itu yang biasa breng-brengan itu biar ikut masuk ke kelas profesional sesuai kelas motornya. Nggak, tapi yang BCI sampean bukan BCI ya, apa ya? Keinginannya sampean sendiri nggak bentuk Kanjuruhan Street Race ini? Keinginan saya sendiri. Karena sama suka otomotif. Saya suka otomotif khususnya di modifikasi Mas. Di modifikasi. Jadi saya berpikiran seperti ini. Kalau teman-teman ini hanya dirazia, misalkan Pak Polisi ngerazia ke sini, nanti lari ke sana, lari. Itu mungkin sampai Gunung Kawi meletus Mas. Saya Gunung Kawi lah mati ya. Sampai Gunung Kawi jadi gunung berapi, nggak akan jadi solusi. Nggak ada solusi ya. Akhirnya kita memberikan masukan lah kepada Satlantas. Saya mengadopsi konsepnya Mas Doni ini. Saya taruh lah. Saya yang memaparkan. Akhirnya sampai sempat satu meja dengan Pak Kasat, membangun kedekatan sampai Pak Kasat Lantas. Yang mungkin sebelumnya kalau ngopi itu di kantor, kalau jenuh ngopinya di bengkel. Karena kedekatannya Pak Kasat Lantas dengan anak-anak balap otomotif. Oke. Perhatikan. Mas, yang Kanjuruhan Street Race kan pertama Desember, 23 Desember. 27 Desember. 27 Desember. Itu bagaimana kok bisa terrealisasi, itu seperti apa? Sini Mas ngapunten itu. Mas Kalau minum ya. Ya kalau terasi sebetulnya Mas Andika sudah diatensikan sama Pak Kasat dan Bapak Kapolres, cuma menekankan ke saya untuk teknis lapangan itu harus bagaimana mempersiapkannya, waktu loading, waktu semua. Meskipun awalnya cuma apa adanya, cuma ada barrier, kun, tali rafia, nah seperti itu. Itu pun Badannya tali rafia. ya kita persiapan cuma 2 hari mah. 2 hari. Jadi ya maksudnya 2 hari itu survei, istilahnya rakor di lapangan, tempat titik startnya di mana, finishnya di mana, untuk pembalapnya tempatnya di mana, UMKM di mana. Lah itu ya untung Mas Andika juga kolaborasi sama Dispora untuk menentukan orang-orang yang memang tugasnya di stadion itu. Ya alhamdulillah penonton awal-awal 1000 lebih Mas. Itu pun cuma pakai tanda tangan, istilahnya daftar hadir absen, itu seperti itu awal-awal.
Lo absen ini barang ya? Ya kita cuma survei lah. Oh, survei awalnya. Minatnya teman-teman Tes ombak. setelah diberikan solusi ki apa sih? Apa teman-teman hanya sensasiku pebreng dek lampu merah wis ngono tok. Tapi ternyata begitu diberikan fasilitas yang memang istilahnya darurat Mas ya. Dengan tali rafia, pengamanan yang minim, kita hanya pakai rompi proyek. Itu teman-teman antusias. Lah kita simpulkan bahwa oh ternyata arek iki yo butuh solusi gitu loh. Jadi dengan seadanya itu 1.000 lebih. 1.000 lebih. Rata-rata. 27, 28, 29. Iya, 3 hari berturut-turut dan di 3 hari berturut-turut itu kita ibaratnya gimana ya? Event itu kita diuji coba. Siapa? Kita tanpa pengalaman. Pokoknya lah awal mulanya ini ada yang unik, Mas. Iya, Mas. Mas Daun ini seperti tersangka, jadi dipanggil ke Polres. seluruh mungkin seluruh hampir PJU lah sebagian, bukan seluruh, sebagian PJU Polres Malang itu seperti ada penyidikan yang khusus. Iya. Tanpa saya. Jam Jadi 2 Mas Daun panggil ini di Plaskrim. jam 2 pagi ya, Iya, jam sampai 2 pagi. subuh ditakoni iki opo gini mungkin untuk mengumpulkan data lah. Keamanannya seperti apa? Ya teknisnya seperti apa ya mungkin intelijen ya sudah main lah iki arek iki tujuannya opo tenan. Tapi mungkin karena semua itu kan pertimbangan intelijen kan juga ada Mas. Nanti tanya ke sana terus track recordnya saya dan Mas Joni itu seperti apa. Akhirnya terlaksana 3 hari 27 28 29. Kita dijanji Mas, dijanji kalau di malam tahun baru kalian bisa mengondisikan rekan-rekan tidak balap liar di wilayah Kabupaten Malang di 2024 silahkan dilanjutkan. Kita menguatkan, ayo ya apa carane, ayo rek jogon malam tahun baru coba balap liar wis awake dhewe ndelok kembang api ae apa ngopi. Dan alhamdulillah dengan sepak terjang Mas Doni yang berpuluh-puluh tahun di dunia otomotif tidak ada rapot merah, otomatis memberikan atensi kepada rekan-rekan kan ya juga di rungokno ya. rungokno Mas. Akhirnya tahun baru itu alhamdulillah tidak ada sama sekali kejadian balap liar. Emang kesel lah ya, tiga hari aku kesel banget ya arek wisan. Wah, 3 hari Mas. Sampean tahu nggak? Ya. 1, 2, 3. Karena Mas Andika belum tahu menjadi pelaksana di lapangan seperti apa. Pakai helm Mas. Jadi bawa tawa itu pakai helm. Ada video, Mas. maksudnya. Pakai helm. Saya nggak ngomong, sekarang Mas Doni nggak ngomong. Intinya saya bawa motor datang, saya pegang mic, saya orasi, tolong menjaga ketertiban. Ini gak ada polisi ngepam ya? Kau no Mas, aku nggak helm. Masalahnya apa? Adalah aku di masar. Oh ya, saya belum dikenal seperti sekarang ya. Saya belum. Intinya saya mengenalkan diri. Saya Andika. Aku itu tuh polisi. Mohon maaf, bukan masalah polisi negatif, bukan. Anak-anak ini kan karena melakukan kesalahan. Lek wong salah lan ndelok polisi kan ya Wedi. Arek-arek iki wedine aku ya Bisa mulai awal ngempel. Mas. Mulai awal aku ngembong nang warung kopi, bayari. Mari ngomong nang arek rek aja balap liar rek, ayo dadi siji engko njaluk solusi. Gak mek ngomong Mas, aku ninggali duit 50. Ninggali duit 100. Itu duit tekan di uangku pribadi. Oke. Karena tujuannya apa? Arek-arek iki cek meyakinkan bahwa aku itu duduk musuhmu. Gue seolah-olah kontak apa tak lulu, tak lumpuk nomor tak tangkap. Bukan. Saya meyakinkan. Itu lagi helm ya? Gak enak. Apa helm? Ada videonya ada Bajunya Harley Davidson kalau kata Harley. Oke nih Mas. Kenapa sama Mas? Oh dia, pas menemu deh aku deh. Aku harus Davidson Mas. Karena gini Mas, karena semua pembatas ini cuma barrier Mas, jadi pembatas penonton dan peserta cuma barrier, pembatasnya sirkuit cuma kun. Iya. Oh, sing kotak Penonton kan ini. full Mas, sampai di belakang setat Mas, ribuan Mas. Gak ono dekengan sama dek kono Pak Tentara, gak ono Pak Polisi, gak ono dekengan sama Gusti Allah. Oke Mas Doni. Lho Mas Doni kan misal Mas Doni nyentak arek-arek ojo ngene. Mas Doni wis dikenal di otomotif. Iya. Saya di birokrasi kan hanya menjadi jembatan. Iki sapa yang kadang ngomong iki aku Ayo. Iku dredeg loh Mas. Yo, Iku gak helm. Jadi mulai pertama sampai balapan mari, Mas yo ngopi Mas Rokan tak gak helm. Bos. Ini cerita Mas, cerita. kakaknya gak guyu Mas. Tapi Harley Davidson biasanya arek-arek sing gak tau lah Harley Davidson ini. Ya minimal Mas yo Orang singi lah. Oh, orang singi. Orang singi lah. Mas yo gak duwe Harley kan aku yo. Wih wong iki helmnya loh. Aku yang gak helmnya loh. Aduh. Nah kebetulan helmku biru putih karena saya senang kan karakter warnanya BMW yang merah, biru sama putih itu Mas. Karena kayak polisi. Oh ya sat lantas. Aku ya ket sadar pas iki helmku mah kok sat lantas. Tapi itu berjalan aman kenapa Mas? Apa
tahu karena nggak nangkep pam loh. Nggak ada ngepam. Lah, iku Saling acara nama kepercayaan aja sama rekan-rekan. Jadi kita menaruh kesempatan dan anak-anak bisa konsekuensinya bisa enggak. Tapi alhamdulillah 3 hari berturut-turut ini khususnya peserta Malang Raya 3 hari memang langsung Malang Raya semua yang Malang Raya. itu bisa terkondisikan dan anak-anak bisa dipercaya. Jadi pulang pun enggak breng istilahnya, pulang pun enggak terlalu breng-brengan di Itu jalan apa. sibuk ya kita terlalu sibuk karena apa? Saya ngomong karena kan memang saya biasa koordinasi dengan tim kan. Iya. Kalau di Pemkab kan ada Iya. keprotokolan, memang sering itu saya sampaikan. Pokoknya 15 menit sebelum kegiatan ini selesai, tolong panitia nyebar membawa lampu parkir gitu, Mas. Stick lamp itu Stick lamp. di setiap perempatan. Jadi perempatan Kedung, perempatan Yosimpur 5 di depan rumah sakit. Karena apa? Event ini kan pertama. Takutnya setelah nikung di Sipur 5 yang perempatan itu teman-teman langsung setat lagi. Saking senengnya teman-teman saya tugaskan untuk memberikan lampu aba-aba. Jadi kita kontrol. Jadi sebelum pulang kita memang vakumkan, engine off, semua mati, saya orasi. Tolong pulang ke rumah masing-masing dengan sopan di jalan, hargai pengguna jalan yang lain. Kalian semua akan melintas di rumah sakit dan area militer Yonsipur 5. Jadi tolong sopan di jalan agar fasilitas ini tetap bisa berlangsung. Manut Mas. Wih, kok bisa yo? Karena arahnya butuh. Ya arek butuh. Anak butuh Iya. hal ini ya. Iya. Ide sini simpel, mek kasih apa? Simpel. Tapi Bayangnya wangel. simpel. Bayangnya simpel ya. Aslinya mah dikai rute profesional mari tapi Iya. ya kok ngono mau ya. Yo saya karena yo iki kayak contoh yo. Ibarat aku kelangan sepeda. Aku polisi ya misalnya. Aku tapi carane polisi kan gak ero, tapi aku memang ada aku polisi. Aku takon ya. Iki maling tak cedeki. Bos sepedaku arek sepeda hilang. Iki kan mesti ndelok info. Mesti ono grup WA. Misale Aku dikira maling. misale maling motor kabupaten ono grup WA. Mas Doni kan minimal duwe grup arek-arek otomotif lah disebar. Aku kan grup otomotif paling ya grup ngopi, kopdar, komunitas, lebih ke komunitas saya. Tapi saya Jadi- kebok grup balap ya. Sekarang ada grup WA itu Kanjuruhan Street 1 dan 2. Dan masing-masing itu 1024 kan masing-masing 1024. Dan kita informasi ya seperti itu. Dan saya sama Mas Doni saling ibarat wong mlaku sandal lah Mas. Jadi sandal misalnya saya memberikan info, saya juga memberikan tembusan kepada Mas Doni. Kalau Mas Doni memberikan info di grup, memberikan tembusan kepada saya. 2024 akhirnya ke 2025 sampai 31. Sampai 31. Tapi gonge sing paling wow iku pas ke episode piro, Mas? Ruki. Kalau itu 21 ya. Itu memang Ruki Dragback gitu. pertama kali muncul rookie dragback di Jawa Timur, Mas. Kabupaten Malang. Rookie Khususnya Dragback. pertama kali di Kabupaten Malang dengan peserta 1000, hampir 1000. Peserta Kurang, itu. iya, 1000 kurang 1 kalau nggak salah. 1000 kurang 1 Iya. itu sudah menolak karena banyak daftar. Iku Jawa Timur paling sampai Jawa Timur ya. Itu awalnya Jawa Timur ada sih Mas mantu yang Jawa Timur Madura datang. Pertama kali Mas dengan pendaftaran 300.000. 300.000. Pertama kali kelas yang saya bikin sama Mas Andika ini kelas-kelas khusus baru yang dari Kanjuruhan Street. Heeh. Ini ada kelasnya Mas. Heeh. Pertama kali 8 kelas saya upload untuk event, saya tambahin lagi untuk kelas Make Rider. Jadi Make Rider itu untuk pembalap yang sudah pro sama pemula pro. Jadi punya yang di Make Rider, yang khusus anak yang street race, kelasnya yang di rookie. Ini seperti itu. Itu mulai pagi sampai pagi lagi eventnya. Gak apa-apa ambil polisi. Bolo. Wis percaya ya. Ini kan bolo. Percaya ya. Jadi Percaya. kita itu diberikan kepercayaan oleh kepolisian pada khususnya. Kita benar-benar menjaga Mas. Ojo sampai awake dhewe digawe keleluasaan terus wis kenal awake dhewe sakarepe dhewe ojo. Jadi kesenangan itu akan berlangsung pada hari itu juga, nggak bisa berlanjut. Lah, itu pun saya tularkan kepada anak-anak. Ayo rek dijogo, ayo mulai dewasa. Otomotif Kabupaten Malang Mas Doni nggelorakan biyen iki Malang Gila Balap. Gelorane ben Malang Gila Balap. Ayolah dimunculno kembali. Malang Gila Balap walaupun ada kata gilanya. Yang penting kita sesuai aturan. 8 rookie iku dadi anak-anak sing anyar-anyar ngono Mas ya. Iya, khusus kelas rookie dragback itu seperti itu. Dan itu pertama kali Mas. Rookie dragback dengan pendaftaran sekian. Istilahnya fasilitasnya itu udah
yang arek intinya seperti hadiah pun dapat trofi, nggak podium panggungnya seperti MotoGP. MotoGP gitu ya. Iya. Kalau orang awam susah memahami itu intinya rookie ku sing biasa Kanjuran Street wis gak ono hadiahe Mas. Heeh. Iku pendaftarannya misalkan 30.000, lek nang rookie ku pendaftaran 300.000 tapi memang ada hadiahnya, ada rewardnya. Oh. Nah di situ memang eventnya itu event-event yang ya apa ya? Sekarang jadi barometer Mas, rookie ini. Rookie. Saya setiap bulan keluar kota karena mengikuti rookie Iya, ini. Trenggalek. Terus Terakhir Kediri. Magetan kemarin Semen jadi juri gitu. di Retak Mas. Detek. Iya. Ya aku pengen tanya teknis sih. Iya, teknis. Tanya ini Mas, Kanjuran Street Race itu standarnya motornya seperti apa sih Mas? Apakah ada standar khusus yang digunakan untuk balapan? Spesifikasi. Iya, atau seperti apa? Kalau untuk di street race sebetulnya karena ini pembinaan Mas dan anak-anak ini kan ada yang ngapunten. Ada yang kapasitasnya sekian, ada yang lebih lagi kan seperti itu. Jadi kita cuma membedakan untuk per kelas saja. Jadi kategori motornya. Cuma kalau lebih spesifik itu enggak karena kita berbeda kalau dengan yang rookie. Ini seperti itu. Jadi awalnya ada 8 kelas jadi kayak 2 tak motor sport 2 tak itu saya jadikan satu jadi kayak itemnya Eric King, Ninja dan lain-lain seperti itu sampai saya buka FFA ya Mas ya. FFA. Karena anak-anak ini awal-awal suka sama FFA jadi campur itu apa? free for all jadi campuran motornya. Oh. Campuran kalau bahasanya orang asing awam waduh iki kelas sing bledos-bledos padahal sebetulnya enggak karena ini latper. Cuma anak-anaknya guyon kadang di jemping-jempingan lah. Oke. Intinya seperti itu. Tapi anu asuransinya enggak Mas? Karena ini kan Nggak ada. Karena kan kita juga bukan pendaftaran sih Mas, itu iuran. Iuran. Jadi kita itu kan ini tadi hanya membahas soal pelaksanaan ya. Kita belum memikirkan soal properti. Nah, properti itu kalau event kita ya bisa sampai 70 sampai 100 juta. Kebutuhan belanja. Kebutuhan belanjanya kayak sewa rigging, Iya. sewa timer, pagar. Pagar kan kelihatannya cuma pagar, tapi kan per meter kalau sewa di vendor kan mahal Mas. Oh iya. Nah, terus belum konsumsinya panitia, terus belum sewa sound. Nah, kebetulan kita kembali lagi kepada relasi. Kita sebelum pelaksanaan kita sowan kepada pengusaha yang memang punya sound, kita pengusaha yang punya rigging. Kebetulan kita full support mulai episode 2024 itu. Kita sudah membuktikan di 3 episode yang pertama itu kan sukses. Kita kan audiensi lagi, rakor lah disebut kalau di Polres. Kita mulai merumuskan untuk pelaksanaan selanjutnya ini gimana, kebutuhannya apa, kita cari kemana. Karena kita memang nggak ada sponsor Mas. Waktu itu Pak Kapolres yang menjabat Pak Putu Kolis memang memberikan ilmu. Ya setelah beliaunya indah, kita memang merasakan ilmu yang diberikan Pak Putu Kolis itu ilmu awake dhewe usahno mandiri dhisik. Iya. Pembuktian dulu Pembuktian dulu. Ya apa lek bisa ngadeg mandiri lah. Itu tadi setelah terbukti kita cari relasi ya. gitu. Kebetulan di support ada wong nyebut kan Sultan Malang Selatan itu Iya. Haji Sulaiman ya. Oh, sing iku apa jenenge? Saya Mas. Apa lek trawe kayak duit 50.000. Ya. Lah iku wae ojo wong trawe yo, wong balapane disupport ndane wong trawe gitu. Jadi mulai sound, mulai rigging, mulai lighting itu disupport oleh Haji Sulaiman itu. Dan kebetulan putranya Pak Sulaiman yang Mas Fajar itu kan suka balap juga. Daripada putranya balap, kita memberikan edukasi juga daripada Mas Fajar balap liar di jalan. Monggo lah kita sama-sama memberikan fasilitas sampai detik ini 31 itu ya full support properti. Karena awal-awal mandiri sampean membuktikan wis gak ono apa-apa. Aku tak mlaku sih. Iya, ya mandirinya dengan kun yang biasa di tengah jalan itu Mas. Itu kita tali kasih rafia, tak kasih rafia. Sekian tampar ket kemarin Mas sama nih. Tali tampar ket kemarin. Sampai lampu kan gelap tuh Mas. Sepeda motor panitia disorotkan ke sirkuit. Awal-awalnya. Mulai awal sampai akhir. Ya sepeda dipanjer di tengah Itu sirkuit. gak ada support dari manapun ya. Ono Mas. Karena Oh, karena pembuktian itu Iya, tadi ya. iya. Wis sampean gak dikenal. Pembuktian. Iya. Medeni anjir. Meden, ya iku mang aku gak helm itu. Ya alhamdulillah sampai ini kita disupport dari Ini kan
Ancen Malang gila balap. Buktinya sampean Kanjuran Street Race 31 sampai akhirnya Gosikdam. Aku pengen ngerti Malang ambek balap itu kenapa orang Malang ya? Terutama kabupaten kok suka balap itu kenapa Mas? Mungkin ke Mas Doni ya. Kalau ngomong sebenarnya nggak kabupaten aja mas, Kota Malang juga sih. ngomong istilahnya gampangnya Malang Raya aja Iya, loh, mas. Malang Itu Raya. seperti itu. Iya, Malang Raya. Karena dari dulu memang barometernya itu Malang Raya ini drag back mas, bukan yang kayak road race kayak yang lain, enggak. Karena memang seperti itu karakternya anak-anak seperti ini. Apa karena jalanannya yang mulus atau Enggak. Pada dasar karena anak-anak ini ada pemain baru yang butuh pengakuan. Awalnya kan mesti ngembong lah. Anak-anak yang masih butuh pengakuan ini awalnya kan mesti ngembong. Sebenarnya kembali lagi ke mindset anak-anak sendiri sih. Cuma makanya kita menyiapkan sama Sandika ini gimana anak-anak biar bisa terlatih seperti itu. Kalau mungkin di Kulonan ya, mungkin itu kayak RE King, anu bareng Wake, ngono ya, kayak di daerah Tulungagung ya. 5 km mas. Apa? 5 km. Ya itulah daerah itulah. Kalau di Malang ini kok drag kenapa mas? Kok anak-anaknya suka drag? Buktinya di Kanjuran Street Race sangat masif gitu. Dari dulu mbah-mbah mas, karena banyak pemain palingnya. Oh nah mas, karena awal dulu nih banyak mekanik-mekanik Malang Raya ini mas. Ini dulu mas, belum ada drag. Itu memang sudah liaran, ini seperti itu. Dari mbah-mbah ini. Contohnya kalau sing ngomong iki barang ya wis bae. Kalau ngomong bangga. Mas. Iki sing ngomong iki bae iki asline. Yang bae liaran nih. Ya sebetulnya kita hidup kan kita melakukan apa yang kita lakukan itu seperti itu. Karena cuma kita mendapatkan mindset, pola pikir, pengalaman dan yang lain-lain itu seperti itu. Makanya pengalamanku karena Mas Dika tak terano di lapangan seperti kira aku balapan orang terima MT mas. Balapan berapa puluh tahun ini. Oh, Taino triliun. Iya. Triliun lek diakumulasi. Saiki Iya. aku sampai awalnya aku ya rada wis tak support terus balapan gawe Renault ngene kan putrane. Terus aku takon, lek bangun sepeda road terus making ngene sepeda tok murah, sepeda 3 juta, bandani spare part sekitar 150. Lah kok larangan anu ya? Iya mas. Kan rata-rata cilik. Aku langsung ngene. Support yang paling murah apa? Ya akhirnya jawabannya apa? Support Beda mas. pendaftaran. Itu road race mas. Karena road race memang lebih anak-anak itu memang lebih kompeten karena road race ini pembalapnya tidurnya tertib, fishingnya tertib, skill Oh, itu benar. anak sama Reno ya? Ya itu yang road race mas. Beda kalau drag kan tangiawan rokokan nggak apa-apa mas. Lek drag. Lah itu karena ya kembali lagi ke apa ya? Kemampuan mas yo. Pokoknya ceng SMP jajak lawang lek jauh kan seperti itu mas. Jajak lawang sih oleh duit kan ngono. Oke, Kanjuran Street Race. Aku tapi bikin ke Mas Doni. Aku penasaran Mas Doni. Mas. Iya, Sama kupas karena kan kupas malah ya omong mas. sampai kupas. Karena iki aku bolak-balik ngomong, iki aslinya pelaku cuman tak gandeng. Ngono lho. Sebenarnya mulai terjun di dunia otomotif itu sejak kapan Mas? Tahun 99 mas. 99 itu wis ono sepeda apa ya? Prima sebentar. Dan waktu itu saya kumpul 2001 sama anak-anak kota. Wah, anak Kota Malang. Nah, Kota Malang. Karena dari dulu itu Malko sama Malang Kabupaten itu gak iso selaras ini gak bisa mas. Oh, di dunia balap ya? Karena gengsinya sendiri-sendiri, karena pengakuannya sendiri-sendiri gitu loh. Mas Andika biar ya gak melok Malkap ya? Malkap ya? Malkap mas. Oke. Aku biar kan mes batas sepeda di Ceperno. Oh, tapi gak untuk dunia sing balap iki terus. Aku ngapik aku. Enggak, akhirnya mau ngapain sebetulnya dan Lindi yo tekan mau ngelek sih sebetulnya. Mas. Tadi mau ngapain tenanan maksudnya. Iki ben yang ngelek mas. Terus gak bisa menyatu Malkap. Lah makanya itu menyelaraskan anak-anak ini gimana caranya? Intinya seperti itu mas. Dari dulu sebetulnya kepingin mas, aku ini udah sampai ke Ancol sedikit awalnya mas. Karena posisinya anakku ini pas balap juga latihan dan balap juga di Sentul. Waktu itu di Ancol itu memang street race. Itu yang ngelola Polda Metro Jaya Pak Fadil pada zaman itu. Saya itu cuma pendaftarannya 100.000 mas untuk per motor. Makanya ini setelah menjadi orang ini angen-angen ini istilahnya apa mas ngabdi lah ngomong ngabdi ngomong dibeli kamu tuh gede. Saya ngomongnya sama Mas Andika ini makanya anak-anak iya apa caranya Malang ini sebagai barometer ini meskipun barometer UMKM apa-apa karena banyak mas efeknya mas. Oh, Karena karena banyak. Banyak mas kan akhirnya apa? Akhirnya bengkel-bengkel yang dulunya motor ini mangkrak bisa ownernya kerjain lagi. Dulunya knalpot
pengerjaan tukang knalpot khususnya di Malang sini sedino oleh sakmene saiki ya tambah mana kan seperti itu Mas. Spare part. Kesinambungan intinya seperti itu. Kembali ke sampean. Oh. 2001. Terus sampean awal itu racer atau bengkel? Kalau ngomong awan sebenarnya tukang ngelapi sepeda Mas. Sampai saya Enggak. Aku pengen tahu, mungkin masyarakat juga pengen tahu Mas. Sampean ini awalnya racer dulu atau langsung bengkel? racer dulu Mas. Racer dulu. 2001 itu seperti apa Mas nuansa racer itu? Wah, soal dulu itu Mas Malang gila balap ya itu Mas zaman 2001, 2022, 2023, 2024 sampai sumber sari itu ke spare part campaign apa itu full menyediakan spare part karena orang-orang ini butuh pengakuan dan gengsinya itu imbasnya toko spare part yang menang juragannya yang ludes. Dulu itu anak-anak muda yang suka balap itu apa diakui ketika dia menang race? Diakui ketika dia menang blank atau balap liar. Oh, balap liar dulu di mana Mas? Sampean dulu? Saya nggak pernah Mas kalau balap liar di sini. Oh, balap apa? Balap legal ya? Ya legal ya, tukang setting apa kalau intinya seperti itu sih Mas dulu. Apa yang sampean juarai Mas? Waduh, lali Mas Pakai ya? Kalau rumah lek piala sampai tak desak mana pun tenan sombong tapi tak desak tapi kalau ngaku balapan dekan dulu liar aja. Kalau sekarang bisa balapan enggak naik sih nanti aku. Tapi itu sampean butuh itu karena sampean pas menang butuh pengakuan atau menang senang? Butuh duit Mas. Butuh duit. Karena saya dididik sama orang tua saya meskipun karena orang tua saya itu gajinya itu cukup untuk kebutuhan yang ada ini seperti itu. Mek maam tok. Hobi saya nggak ada ya disupport itu loh. Wih. Makanya saya itu kuliah ngembong boleh duit ya pacarannya lagi motor. Kuliah ngembong boleh duit ya pacaran lagi motor. Ini untuk seperti hidup itu. ya. Untuk hidup sampean ya. Bukan hidup. Kalau hidup tetap wajib orang tua Mas. Untuk kesenangan dan hobi Mas loh beda kan. Oh, beda. Gitu. Makanya akhirnya saya sama Pak Bo BMS ini tahun 2022 insya Allah saya lupa apa 2021 22 ya. Saya bergelut sama Pak Bo BMS ini karena beliau juga seniornya Kota Malang. Jadi waktu dulu itu ya aku membantu Mas. Timnya BMS, timnya Bova sampai keliling kota Jawa Timur yang lain, istilahnya Jawa yang lain dalam arti Jawa Tengah, Jakarta ini seperti itu. Makanya pengalaman kemarin itu ya didapat, dikembangkan, ditaruhkan sekarang ini Mas intinya. Buat anak-anak sekarang ini biar enggak. Akhirnya bengkel itu sejak kapan? Buka bengkel. Kalau sendiri pribadi. Kalau buka bengkel sendiri tahun 2006 Mas. 2006. Pokoknya aku nikah Hah? buka bengkel sendiri dan itu pun orang tua. Aku rabekno, aku nggak menjawab rame-rame, tapi kalau duit 10 juta. Bener Mas ini kau. Lu kan ngomong apa ya? Ya 10 juta, ya 6 juta kontrak, yang sisanya tak buat beli kompresor, kunci dan lain-lain. Ini seperti itu Mas, 2006 di Penarukan Kepanjen itu. Akhirnya aku nggak takut sampai takut Mas Andika sebagai customer. Ya. Ya apa Mas? Mas Doni di mata customer bengkel. Apakah harapannya api sampai jadi toko atau seperti apa? Kalau saya kan juga sebagai customer ya Mas. Kok sampean krungu jenenge Mas Doni iki lho. Garapannya awet ngono lho. Jadi balapan kalau saya orang apa Mas ya? Mesti ngomong, lek balapan banter, peda banter iku gampang Mas ngarepe. Tapi banter awet, lah iku langsung jarang. Lah iku nek Mas Doni. Aku ngerti ini kan teko arek-arek. Nah, berarti arek-arek garap di kono. Ya bahkan aku sempat, tapi Mas Doni saat saya ke bengkelnya Mas Doni waktu di Penarukan, yo aku sebagai customer, aku roni ku pek Mas servis ngono, aku gak yo apa karo peda iku dudu apakno karena kan memang saya lebih ke modifikasi. Ya wis pek ingin ya kemana mencari jati diri, mencari nama. Jadi lek sepedaku hanya cuma diservis, aku sih SMP Mas. Diservis, ditempeli stiker. Iku bangga nang SMP Mas, sepeda iki garapane. Padahal nang kono mek diservis gak diuli. Itu suatu kebanggaan. Nah, itulah yang terjadi di era sekarang ini. Ya, misal ojo sekarang itu Mas, sampai lihat motor di mana ya. Gak akan ada
sebaran stiker Kanjuran Street. Karena apa, Kanjuran Street itu saya tidak mengizinkan rekan-rekan itu untuk misalkan buat kaos sendiri, disablon sendiri, buat stiker. Saya tidak mengizinkan karena biar mohon maaf tidak salah. biar tidak salah gunakan. Kalau disalahgunakan, Salah gunakannya gini, adik-adik itu kan memang masih perlu pendampingan, terus perlu edukasi ya. Takutnya di saat Kanjuran Street ini memang kegiatan yang diinisiasi Polres Malang Satlantas. Engko kayak ono suriane Kanjuran Street terus sak karepe dhewe nek embong karena aku wis misalnya aku iki wong kebanggaan dekengane pusat ngono lho. Karena Kanjuran Street identik dengan Satlantas Polres Malang. Sekarang Mas. Kalau dulu sampean. Ya beda. Jadi kalau brandnya, kalau promotor di lapangannya saya dan Mas Doni. Tapi kalau berbicara Kanjuran Street logo, identiknya Satlantas Polres Malang. Seperti itu. Jadi sampean eksekutor itu ya? Iya, karena apa di medsos mesti ku lho. Kok di Polres Malang diwadahi, misalkan di Ponorogo, di mana di Pacitan. Kota se-Jawa Timur, Yang- kota kabupaten yang mencontoh. Akhirnya Kanjuran Street itu direplikasi di daerah kota kabupatennya Yang lain. Tapi nggak sampai haki, Mas. Kadek haki ya? Belum Mas. Belum. Hak kekayaan intelektual. Jadi dipatenkan. Dipatenkan nggak sampai mikir ke sana, Mas. Belum Mas, belum. Kita sekarang ini lebih lebih Pak Danang Kapolres yang sekarang memberikan pemahaman kepada kita. Ayo sekarang kita lebih mandiri. Lebih mandiri itu apa? Selama ini kan kita disubsidi oleh Polres Mas. Sama apa Sulaiman? Pak Sulaiman itu. Terus dari tempat kita juga ada kompensasi dari Pak Bupati, dari Pak Sanusi kita sowan. Kalau kita itu tempat untuk pembinaan ini tempat di Kanjuran harus sewa. Kita nggak nutup. Oh iya, lumayan ya. Sewa venue kan kalau sewa venue ya Stadion mah. di Stadion Kanjuran di sirkuit non permanen itu ya intinya nggak nutut lah Mas. Itu nggak nonton. Kita pendaftaran 30.000, kita buatlah 300 orang ya, 9 juta. Wah, ya nggak nutut sih, Mas. Nah, pengeluaran kita itu walaupun Regi nggak sewa, minimal kita berikan tukang Mas, tukang pasangnya. Kita itu produksi antara 15 sampai 17 juta. Produksi. Iya. Jadi setiap malam Bayar panitia ya? Termasuk ya itu ya? panitia pokoknya no rokok nyeket Mas. Kita itu Nyanyi kok Mas. Jadi kita pendaftaran berapa, kita kumpulkan, bayar Mas. Jadi malam itu juga saya sama Mas Doni ini kalau bikin event sebelum kita Selesai. Injak kaki dari Stadion Kanjuran, Wis clear. kita clear kan. Jadi nggak ono rasa-rasa nih urung bayar nih. Wis mbuh iku saya Pak Terjang golek duit ya apa. Kita nggak sekali dua kali. Terus iki apa? Duit kurang 1.200.000. Ya wis, sampe duwe piro aku duwe piro. Bahkan dari episode pertama sampai episode 31 itu akumulasi kita masih ada minus sekitar ya, Minus. 2 digit lah. Minus sampai. Minus. Sekarang pendapatan 9 juta, pengeluaran 17 sampai 15 juta, sisanya dari mana? Oh. Ya alhamdulillah, walaupun awalnya dari rekan-rekan petugas parkir di Kanjuruhan yang awalnya gontok-gontokan ki opo, karena saya sempat ngomong sampean rame karena eventku, tolonglah supportan minimal aku agak kerdus. Loh gak iso kan ya duwe kewajiban setor kepada dinas terkait seperti ini. Yo kita saling kerjasama lah. Aku nggak event sama dirame supportan lah. Aku agak kerdus, opo teh kotak cek rotok anu titik. Nah pada akhirnya dengan kesadaran kita pendekatan, bukan hanya aku satu kardus, teman-teman menyupport untuk akomodasi ambulan kita, BBM dan obat-obatan. Jadi dengan terbentuknya Kanjuran Street Race, kita selain munculkan atlet yang berprestasi, kita munculkan relawan. Ada relawan yang merapat, akhirnya sama Pak Sanusi diberikan ambulan secara pribadi untuk menangani kecelakaan. Kayak sosial lah ini. Lah, sosial ini bensinnya tekan di, ya dari hasilnya Kanjuran Street kita sisihkan untuk BBM-nya ambulan. Kita menangani kecelakaan, kita nggak narik Mas sampai kita ngantar jenazah. Kita 0 rupiah. Tapi itu bukan Kanjuran Street ya, tapi di luar itu ya. Di luar Kanjuran Street kita memunculkan relawan. Seperti itu. Nah, dari situ UMKM berjalan. Ya banyak lah Mas. Lah UMKM ini seperti apa berjalan nih? Lah berjalan Kayak ruangnya untuk dodolan nih di kono. Banyak sekali. Banyak sekali. Misalkan cilok
atau sampel lah internal saiki ya. Lek gak ono Kanjuruhan Street nggawa 100, lek ono Kanjuruhan Street nggawa 300 bahkan sampai 500 tuh. Wih, entek itu. Entek Mas. Yang coffee box yang motor pakai obrok itu mah Hah. itu ya sama bawa galonan itu ya bisa sampai 3 galon. 3 galon. Pasti nak jauh terus ngomong ya. Iya, lah dia mlebu nang Kanjuruhan, dulu dari artis loh Mas. Jadi dibengoki, "Kapan ono balapan? Kapan ono balapan?" Yang diharap sekarang di Kanjuruhan itu balapan. Nah, ini yang belum diungkap lagi. Kita di saat jadwal balapan sudah dipatenkan, sudah di-share, ternyata Stadion Kanjuruhan ada event yang lebih penting. Porprov. Bukan Porprov, ya intinya event itu melibatkan dinas terkait ya. Kita ngalah, kita buat event di dalam kampung Mas. Jadi di ngarepe bengkel Mas Doni, di Senggoro. Senggoro. Kampung. Kita itu ditanyai sama kepolisian. Ya apa pertimbanganmu nanti gini-gini? Wani. Kampung loh. Di kampung Mas, tapi kampung itu dia jalan K1, jalan kabupaten lebar. Lebar. Tak kira kampung iki bayanganku iku ono ngene. Corone awake dhewe pendekatan. Ya apa? Wong kampung dilibatkan. Kita perbolehkan parkir, jualan kopi. Lah, PKL dari luar kita sisihkan, jangan sampai bercampur dengan orang-orang kampung. Nah, tujuannya apa kita kasih edukasi kan awake dia dari karnaval. Hasilnya parkir, hasilnya dodol kopi, ayo dilebokno digawe kebutuhan karnaval. Malam 17 itu Mas. Iya. Itu Malam- episode berapa itu? Aduh lupa aku Lali Mas. 2004. Jam 4. Jadi istilahnya yang lain barian, yang sini balapan Mas. Balapan. Malam 17 itu rata-rata yang doa barian apa di sini bariannya sore. Hari ini yang di sirkuit. Ya dalam sirkuit di perempatan ya. Pagar itu di dalam sirkuit semua Mas orang-orang kampung. Oh Mas Andika Mas ini ngono. Sing kene kesel mesti mangkap mesdok Acara mari. Nah, gini selentingin ngurungokno. Apa sih masyarakat ngene. Kesel urung mari wong takon kapan maneh balapan iki. Iya Mas. Minta ini mau Agustus apa orang minta. Oh Mas balapan mana iki Mas? Wis mari kono di Senggoro mari. Ate balapan maneh ono kegiatan maneh. Nah, ono ide. Biasanya ada balap liar di sini peteng kali pare. Jalipar. Oh, Kalipare. Kali pare nah. Oh, waduh. Ya toh, ayo balapan nang kono. Nang kali pare. Di hutan ngono. Di hutan tengah hutan. Iya. Yo. Tapi wis koyo ele balapan nang kono kosnya lebih tinggi, Mas. Kosnya tinggi. Masa Mulai pagi sampai besok pagi lagi Mas kita. Nah, di situ kembali lagi Nyun sewu. Nyun sewu pendekatan kepada dusun ini kita tanya dari Polres kan manggil Polsek, kita juga lewat Pak Camat kita ngomong di sini di tempat ini yang berdampak ada berapa dusun. Akhirnya ada 3 dusun. Nah kita 3 kepala dusun, 3 kepala desa itu kita ajak nganggur ono balapan sama tolong tatakno iki, kalau tatakno iki ono hasilnya ya lebokno nang panitia. Kita kesepakatan lah Sampai orang karena itu kan di perempatan Mas, itu ada pasar malam pagi. Itu nggak jualan dulu malah ikut parkir dulu malam orang-orang. Di pedagang Iya, itu. pedagang itu. Seruan ya. Masih di Kalipare ya. Iya. rame Mas. Kayak wong kampung kayak haus hiburan ini seperti itu loh. Kanjuruhan Street itu di episode 10 ke atas itu nggak hanya Malang Raya, nggak hanya Malang Raya, Hanya Kanjuruhan ya, Iwan. nggak yang hadir nggak hanya Malang Raya, Cepu, Caruban, bahkan dari Jakarta, sepeda di tempat sepur, modernisasi Panjen, pengirim balapan. Dan tempatnya pun bisa berbeda-beda ya. Iya. Dan orang permintaan, tapi aku yakin lek kudu sampean sing ngadakno, wong nggak bakal percaya ya. Terutama sing grassroots. Iya, Dia jadi sih, iya kan? lek wong ngadakno iku akeh wong gelem Mas. Ya. Tapi kan mesti wong ngomong, anggarane piro? Oleh profit piro. Lek aku sampe Mas Doni takon, ayo nglaksanakno. Sementing sampean izini, sampean jamin izine metu, aku sing nglaksanakno. Duwe teko ndi? Teko Gusti Allah. Awal malam. Pertanyaan terakhir ya. Kanjuruhan Street Race ini nanti mau dibawa kemana Mas? Harapannya sampean? Kalau harapan saya tetap berlanjut. Saya ingin sistem ini berjalan. Jadi kalau sistem ini berjalan, siapapun Kapolresnya, siapapun Kasat Lantasnya, dan siapapun PJU di Polres Malang yang berganti, Kanjuruhan Street ini akan tetap berlanjut. Jadi saya ingin selain sistem itu ya. selain memunculkan Reno, saya ingin ada Reno yang lain muncul dari Kanjuruhan Street.
Nah, saya ingin mengedukasi bahwa dengan munculnya ingin muncul menjadi atlet, saya nggak butuh anaknya orang kaya, anaknya wiskano status sosial lah. Inilah awak minat, aku bisa menjembatani. Saya ingin menerapkan sistem yang dipakai Pak Bupati Malang Abah Sanusi. Bapak Sanusi kalau ada atlet berprestasi, dicarikan Bapak Asuh, Mas. Bapak Asuh itu dari donatur, misalnya pengusaha A sukses dalam bidang iki. Abah Sanusi koordinasi. Iki ono atlet berprestasi. Belum nggak mengasuh dalam artian membantu pelatihan, membantu menyekolahkan. Nanti kalau ada berprestasinya orang ini kan ada dampak juga kepada perusahaan. Itu sebenarnya sistem CSR yang tidak tertulis lah. Oh, saya ingin seperti Ya, itu. tapi regulasinya tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan. Intinya ini nanti bapak angkat. Nah, intinya nanti anak angkat dengan bapak angkat langsung koordinasi secara pribadi seperti itu. Berarti membentuk sistem intinya ya, gitu. Kalau oke. Mas Doni sendiri, apakah memunculkan atlet nasional atau apa Mas di KSR ini? Sebetulnya apa Mas ya? Nggak mulu-mulu nama. Kalau ada itu imbasnya ya juga banyak buat anak-anak ya buat orang lain ya seperti itu. Untuk kedepannya semoga bisa berlanjut dan berkelanjutan juga dengan tatanan yang mungkin diperbarui lagi ya Mas. Bisa anak-anak ini bisa lebih baik, lebih konsisten, yang awalnya gitu-gitu bisa lebih kompetitifin ya seperti wajar Mas. Kalau untuk atlet-atlet, karena tetap aja Indonesia itu butuh orang nakal ini seperti itu Mas. Iya benar. Ya, karena Mas kalau orang pintar hanya pertimbangan. Oh iya sih. Oh ngawur Mas, karena diatur poinnya seperti itu. Iya, kalau diatur diatur. Iya. Dan satu lagi, sama sukses sih karena di dunia yang semakin angka dan bisnis, sama nggak mikir bisnis. Ya. Itu sih. Ya. Oke, terima kasih Mas Andika. Siap, makasih. Terima kasih Mas Doni. Ya, siap, makasih. Where you going?